Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Lira semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam program edukatif dan juga inspiratif, apalagi kalau misalkan bukan Lira Podcast. Nah, ini spesial banget pada episode kali ini. Biasanya kan saya selalu didampingi ataupun ngobrol-ngobrol bersama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Lira Medica. Episode kali ini spesial banget karena kita sudah kedatangan tamu dari eksternal, rekanan kita juga dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu adalah Bapak Imam Santoso ya Pak ya, selaku betul. Kepala Cabang BPJS TC. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Baik, alhamdulillah sehat dan bugar lah. Oke, tetap bugar ya Pak ya. Pak, thank you banget sebelumnya sudah mampir di salah satu program Rumah Sakit Lira Medica, yaitu adalah Lira Podcast gitu. Oke, jadi Lira Podcast Lira Medica. Betul. Biasanya kita tuh lebih ngobrol masalah edukasi kesehatan, Pak. Nah, sekarang nih spesial banget karena sudah menyempatkan waktu tentunya di episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar BPJS TC gitu. Tapi Pak, sebelum ke pembahasan secara merujuk ke BPJS TC nanti, aku mau sedikit mengulik profil Pak Imam Santoso ini nih. Kalau misalkan selain jadi kepala cabang nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Iya. hobinya apa Pak? Atau katakanlah kesibukan lah selain jadi kepala cabang. Ya, kalau kepala cabang itu kan pekerjaan. Hobinya ya makan, tidur ya. Terus berolahraga lah. Nah, itu salah satu hobinya. Oke, jadi aktivitas ya Pak ya. Kalau cenderung misalnya kayak mancing atau apa gitu Pak? Kadang mancing keributan sih gitu ya. Kalau mancing ikan susah, kalau mancing keributan tuh gampang. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Effortnya cuman kayak apa namanya, adu domba aja gitu, udah selesai gitu ya? Melototin orang aja udah itu Udah bisa selesai. jadi keributan. Nah, bercanda. Oke, aku pikir tadinya Pak Imam Santoso ini kayak kaku gitu ya, ternyata ya cair juga bercanda ya Pak ya? Ya, kaku dalam situasi tertentu lah ya. Oke. Jangan lemes terus, bahaya. Jadi harus kaku juga kapan-kapan dibutuhkan gitu. Oke, siap. Oke, Pak, kita langsung ke merujuk. Ini kita ke profil dulu. Bapak ini jadi kepala cabang BPJS TC ini udah berapa lama Pak di Karawang? Iya, jadi sebutannya dengan BPJS TC. Apa tuh? BPJS Ketenagakerjaan. Oke, BPJS Ketenagakerjaan. Atau kita ada call name baru tuh namanya BP Jam Sostek. Oke. Gitu. Jadi biar masyarakat bisa mengenal, bisa tahu juga, karena kan di Indonesia ada 2 BPJS ya. Oke. BPJS Kesehatan atau BPJS Kes dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Atau disebutnya BPJS TK. Nah, bukan taman kanak-kanak tapi tenaga kerja. Udah berapa lama Pak? Ya, kalau untuk menjabat di Karawang ini baru 8 bulan. Masih tergolong sebentar ya Pak ya? Iya, sebelumnya saya bertugas di Malang. Oke. Di Malang tuh 2 tahun 3 bulan. Sebelumnya lagi bertugas di Bali setahun 8 bulan. Oke. Jadi memang kantor BPJS Ketenagakerjaan itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tentunya kita siap bertugas dimanapun ditempatkan oleh manajemen. Jadi terhitung baru ya Pak ya di Karawang Di ya? Karawang itu baru. Oke, masih udah Karawang kan identik dengan terkenal panas nih Pak. Jadi udah terbiasa ya dengan panas-panas cuaca Karawang ya? Sudah terbiasa karena kan saya juga orang Tanjung Priuk ya. Oke. Jadi suasananya mirip-mirip lah. Gitu kan, Karawang juga identik dengan goyangnya. Betul. Iya kan? Goyang Karawang. Oke, jadi ciri khas ya Pak ya? Ciri Goyang khas, Karawang ya? nggak apa-apa Siap. itu. Yang goyang ternyata apa? Dulu jalannya goyang. Jalannya. Kalau sekarang sudah rapi semua, luar biasa ini. Oke, siap. Ya kan, dirapikan oleh Bupati kita UT Selika. Oke, Pak Imam, kita langsung ke pertanyaan mengenai secara merujuk nih ke BPJS tenaga kerja gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai apa sih Pak manfaat ketika seseorang ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, terus apa bedanya jaminan hari tua ini dan jaminan pensiun gitu Pak? Ya, jadi kalau ditanya manfaatnya, pasti jawabannya manfaatnya luar biasa. Oke. Ya kan, manfaatnya banyak sekali dari program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kan punya program tuh 5. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan
pekerjaan. Oke. Jadi seluruh program ini tentunya program yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, ya tentunya masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau menjadi peserta. Yang pertama keuntungannya kalau misalkan daftar di dalam program jaminan kecelakaan kerja, apabila kita sebagai pekerja, ya baik pekerja formal maupun informal, misalkan terjadi musibah kecelakaan yang hubungan dengan pekerjaan, itu di cover biayanya tanpa batas, Unlimited. Gitu unlimited. Nah, lingkupnya mulai dari mana perlindungannya atau coveragenya, dari berangkat dari rumah menuju tempat kerja. Begitu juga pulangnya dari tempat kerja ke rumah. Oke. Itu di cover program BPJS Ketenagakerjaan. Wow. Terus yang kedua program jaminan kematian. Ya, pada dasarnya setiap manusia pasti akan mengalami kematian, kan begitu ya. Nah, tentunya dalam kita mengalami musibah kematian ada manfaat jaminan yang sudah istilahnya itu disiapkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika meninggal bukan karena hubungan kerja, nilainya 42 juta. 42 juta. 42 juta, oke. Lalu kalau meninggal karena hubungan kerja adalah manfaatnya itu 48 kali bulan upah. Tinggal dikalikan saja upahnya, mungkin ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, tinggal dikali 48. Oke. Gitu. Lalu ada juga jaminan untuk pendidikan anak, beasiswa. Nah, beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai lulus kuliah. Jadi luar biasa sudah program BPJS Ketenagakerjaan. Ini sedikit cerita nih, boleh ya? Boleh ya. Jadi saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan kepada salah satu masyarakat di Karawang yang mengalami musibah kecelakaan kerja. Beliau ini pekerjanya adalah pekerja bangunan. Oke. Ya, saat ini masih dirawat ya, kalau nggak salah. Beliau ini sedang bekerja, tiba-tiba bangunan itu temboknya runtuh. Nah, beliau berusaha menghindar, teman-teman yang lain juga menghindar, namun dia keserimpet kakinya, istilahnya begitu, jatuhlah dia sehingga tembok itu tertimpa. Sampai saat ini sudah 800 juta biayanya. Wow. Untuk pengobatan, perawatan yang bersangkutan. Dan ini kondisinya masih berlangsung nih pengobatan perawatan. Padahal yang bersangkutan itu baru terdaftar, baru bayar 1 bulan. 1 bulan terdaftar jadi BPJS. Iya. Oke. Dan dia itu dapat menghiurnya itu hanya 16.800 Per bulan. per bulan. Oke. 16.800, sekarang udah 800 juta. Iya. Hitung-hitungannya nggak masuk akal sih, masuk Pak. itu, nggak Iya, masuk betul. akal. Iya kan? Makanya itulah keuntungannya. Ya, siapapun mungkin tidak ingin lah mengalami musibah. Siapapun, saya juga, ya kan? Yang lain juga pasti enggak. Tapi namanya musibah siapa yang bisa Betul. Siapa prediksi? tahu ya, Pak, ya. Gitu. Kadang kita sudah berusaha nih hati-hati naik motor tuh udah pelan di pinggir. Ternyata orang lain yang ngebut. ya, yang lalai ataupun kena musibah. Nah, tentunya program BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi jaring pengaman lah ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kami mengajak nih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan. Karena sekarang tuh tidak melihat dia pegawai di satu perusahaan atau dia pekerja sendiri. Misalkan dia berdagang, dia menjadi tukang ojek, dia mungkin pekerja bangunan, mungkin asisten rumah tangga, mungkin juga petani nelayan, tukang parkir, mungkin juga Pak Ogah yang itu atau pemulung juga bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan 36.800 itu untuk 3 program: kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Ada tabungannya. Oke. Kalau dia misalkan nggak ikut tabungannya 16.800 gitu. 36.000 ini yang termasuk ada tabungannya. Ada jaminan hari tuanya. Oke. Betul. Jadi ya
kalau dibilang tanya manfaatnya, keuntungannya udah luar biasa lah. Program BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan sebenarnya mengcover semua ya Pak ya. Betul. Gitu ya untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, dan mungkin ini sahabat Kera semuanya yang sedang menyaksikan di luar sana tuh mikirnya kalau keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk yang perusahaan aja, tapi ternyata ini udah terbuka nih, ternyata yang katakanlah petani ataupun pedagang pun bisa untuk mendaftar ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Pak, ini gimana sih sebenarnya selain iuran tadi, gimana caranya untuk menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja? Apa yang perlu disiapkan Pak? Iya, syarat daftar BPJS Tenagakerjaan tuh sangat mudah, hanya KTP. KTP aja? Hanya KTP saja. Ada pertanyaan Pak, kalau saya ini KTP-nya dari Sumatera gitu ya, dari Manado, nggak ada masalah, dimanapun kita berada dengan KTP dari daerah manapun bisa daftar dimanapun. Gitu, karena kita berlaku secara nasional. Berarti kalau misalkan bicara contoh nih Pak, ada seseorang yang anggota BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan gitu ya. Nah, apakah bisa diklaim di seluruh rumah sakit Indonesia baik swasta atau negeri gitu Pak? Oh iya, jadi untuk layanan program BPJS Ketenagakerjaan, layanan kita kan yang pertama adalah untuk memberikan pelayanan terhadap kecelakaan kerja. Jadi nanti juga masyarakat agar paham bahwa di Indonesia kan ada 2 BPJS. Betul. Jadi kemanfaatannya tuh juga harus paham. Kalau misalkan kondisinya sakit, misalkan kena tipes, kena demam berdarah, batuk pilek, ya kan, diare dan lain sebagainya. Nah, itu kalau mau menggunakan layanannya adalah program BPJS Kesehatan. Nah, ini harus diketahui nih. Kalau misalkan menjadi peserta terus mengalami musibah kecelakaan tadi, mulai berangkat dari rumah di jalan, ditabrak, nabrak, masuk lubang gitu kan, ataupun jatuh, kena luka-luka. Nah, itu programnya pakai program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak ikut ya Pak ya? Contoh misalkan saya sudah terdaftar BPJS Kesehatan gitu. Berarti harus daftar lagi BPJS Ketenagakerjaan Betul. Jadi gini, tadi kan pertanyaannya itu pelayanannya di mana saja? Kan kadang gini, kita bekerja ini suka dinas luar ya. Betul. Misalkan kita ditugaskan ke Bandung gitu kan, karena di sana ada meeting ataupun ada pekerjaan lainnya. Nah, itu misalkan di perjalanan gitu terjadi musibah kecelakaan, kita nggak usah bingung, tinggal masuk aja rumah sakit terdekat yang di sana. Jadi seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini sudah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan. Jadi berlaku dimanapun kartu. Jadi nggak harus yang ke Karawang dulu gitu ya, walaupun kita tugasnya di Bandung. Enggak, kalau kami itu tidak mengenal rujukan, tidak mengenal namanya zonasi ya. Gitu. Jadi kalau rujukan itu bisa digunakan apabila untuk penanganan lebih lanjut, apabila rumah sakit sebelumnya itu mungkin alat-alat medisnya tidak lengkap. Ya kan, gitu. Barulah dirujuk ke rumah sakit yang memiliki alat-alat medis sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak masalah ya Pak ya, di rumah sakit swasta ataupun negeri. Di mana saja ya. Bahkan sampai klinik puskesmas, rumah sakit. Jadi catatannya, kalaupun tidak memadai peralatannya, baru dirujuk ke rumah sakit yang memadai. Gitu kami ingin memberikan pelayanan terbaik sehingga si peserta itu mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi mungkin cara pengklaimannya pun terbilang mudah ya Pak. Contoh misalnya katakanlah kecelakaan di Bandung gitu, cuman ngasih kartunya aja. Perlihatkan kartunya ke rumah sakit. Kalau misalkan kartunya lupa, KTP juga bisa. Langsung dilayani tanpa adanya deposit. Jadi keren nih Pak nih. Nah, kita bicara mengenai aplikasi JMO nih Pak. Tadi pertanyaannya yang kedua belum saya jawab. Yang mana tuh? Yang JHT dan jaminan pensiun. Lupa. Ya kan? Jadi sekarang itu kita punya program ada jaminan pensiun ya. Jadi kalau kita dulu mengenal jaminan pensiun itu pasti bagi
pegawai negeri sipil, Betul. PNS, ya kan, bagi ABRI, apa TNI ya, ataupun Polri. Kalau yang bekerja swasta nggak punya jaminan pensiun, kecuali perusahaannya itu punya pengelolaan dana pensiun sendiri. Nah sekarang di dalam program BPJS Tenagakerjaan sudah ada jaminan pensiun. Oke. Gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi tuh berkeinginan menjadi pegawai negeri agar dapat pensiun, ya kan? Udah kerja di perusahaan swasta pun sekarang sudah ada program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi bedanya kalau jaminan hari tua itu namanya sifatnya tabungan. Oke. Jadi di dalam program BPJS Tenagakerjaan itu ada iuran yang iur setiap bulan dari pihak pekerja dan pihak pemberi kerja. Ya. Nah, itu nanti diakumulasikan juga ditambahkan hasil pengembangan yang nantinya akan diterima oleh si pekerja. Tidak kembali ke perusahaan tapi diberikan kepada seluruhnya kepada peserta. Oke. Yang kedua jaminan pensiun tadi. Jaminan pensiun tadi sudah saya sampaikan bahwa sistemnya itu ya sistem penerimaan manfaat bulanan seperti pensiunannya para pegawai negeri gitu kan. Nah, jadi kita bisa menerima setiap bulan itu pendapatan dari jaminan pensiun itu. Jadi jaminan hari tua sama pensiun beda ya Pak? Ya, jaminan hari tua itu dibayarkan lamsam. Kalau jaminan pensiun kita bayarkan secara anuitas bulanan sampai akhir hayat. Nah, misalkan kita nih sudah selesai masa hidup di dunia, meninggal istilahnya ya, itu nanti dilanjutkan oleh istri kita. Istri kita misalkan juga nggak ada, dilanjutkan lagi haknya itu kepada anak yang usianya belum 23 tahun. Setelah itu masuk lagi anak yang pertama sudah 23 tahun, misalkan anaknya ada 3, jadi dilanjutkan untuk anak yang kedua yang usianya juga belum 23 tahun. Setelah 23 tahun anak yang kedua sudah selesai hak jaminan pensiunnya. Tapi misal kalau nggak diteruskan, ya milih dicairin aja lah gitu. Gimana? Kayak misalkan nggak diterusin nih sama istri ataupun sama anaknya gitu Pak. Saya milih cairin aja lah gitu. Loh, maksud saya diteruskan itu manfaatnya. Jadi sudah tidak perlu lagi bayar iuran, tinggal menerima manfaatnya aja. Continue ya jadinya. Continue ya seperti pensiun, saya pensiun para pegawai negeri, gitu setiap bulan terima setiap bulan. Itu program pensiun juga di BPJS Tenagakerjaan. Oke, cukup jelas sih Pak mengenai bedanya hari tua dan jaminan pensiun gitu ya Pak ya. Nah, kita sekarang bicara mengenai aplikasi JMO nih Pak. Iya. Boleh dijelasin nggak Pak? Aplikasi JMO itu apa gitu? Iya, jadi kita juga ingin memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk peserta BPJS Tenagakerjaan untuk masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk mendapatkan layanan program BPJS Tenagakerjaan. Yang pertama informasi, yang kedua mungkin mau daftar, yang ketiga bisa cek saldo, yang keempat bisa klaim. Jadi dengan aplikasi JMO yang sudah diinstal di handphone kita, di smartphone kita tuh, kita sudah bisa melakukan berbagai aktivitas. Ya, setidaknya gini, saya pengen tahu saldo saya berapa sih. Nah, bisa dicek gitu. Oh, ternyata udah sekian. Saya mau ngecek gaji saya, upah saya sebulan tuh berapa juga ada di JMO. Lalu kita pengen tahu produk-produk BPJS Tenagakerjaan apa aja ada di JMO. Ya kan? Lalu misalkan sudah waktunya kita mau klaim nih karena memang sudah resign dari perusahaan gitu kan. Untuk yang saldonya di bawah 10 juta itu bisa pakai aplikasi JMO. Iya kan? Tinggal ikuti alurnya, nanti ada proses biometrik, ya kan? Udah selesai langsung masuk ke rekening. Jadi sekarang transparan ya Pak ya? Oh iya. Satu aplikasi udah tahu semua. Betul, gitu ya? BPJS Tenagakerjaan tuh sangat transparan gitu. Saldonya itu bisa diakses kapan saja ya. Makanya disediakan aplikasi JMO. Kalau mau daftar misalkan nih siapa kan? Mas Abi. Kang Abi misalkan nih punya asisten rumah tangga, mau daftarin BPJS Tenagakerjaan bisa pakai JMO, gitu kan? Jadi nggak harus rapat-rapat ke kantor ya Pak? Nggak perlu, gitu. Bisa pakai JMO. Oke.
Siap. Jadi sangat memudahkan ya Pak ya. Sangat, Apalagi iya, ya, sekarang sangat, kan ya kita tahu sendiri bahwa generasi sudah melek gadget ya Pak ya. Oh, iya. Jadi apalagi dengan rutinitas yang terbilang padat gitu ya. Jadi bisa dalam satu aplikasi untuk semuanya gitu ya Pak. Betul sekali. Oke. Nah Pak, aku dengar infonya kalau misalkan BPJS TK ini mengajak perusahaan untuk melakukan CSR nih Pak. Iya, iya. Nah untuk mengcover masyarakat yang nggak mampu gitu ya. Nah untuk mendapatkan untuk dapat menjadi peserta BPJS TK itu sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, betul. Ya jadi BPJS Tenagakerjaan ini tentunya dalam menyelenggarakan program negara ya, yaitu program BPJS Tenagakerjaan tidak bisa melakukan dengan sendiri. Tentunya kita butuh dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama dari pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terus yang kedua juga para perusahaan, pengusaha dan juga para dermawan lah, donatur. CSR ini kan seperti apa namanya, dana yang disiapkan untuk peduli kepada lingkungan gitu ya. Nah, jadi kami mengajak memang seluruh badan usaha yang mempunyai program CSR itu ya, kalau bisa program CSR-nya itu berbentuk perlindungan untuk program BPJS Tenagakerjaan yang hanya 16.800 tadi loh. Gitu loh. Ya, sehingga semakin banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita ini tercover, terlindungi dan mendapatkan layanan program BPJS Tenagakerjaan. Yang tadi sudah saya sampaikan kan bahwa program itu luar biasa, BPJS Tenagakerjaan. Sangat bermanfaat ya Pak ya? Sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita. Contohnya tadi tuh yang pekerja bangunan. Yang cuma iuran baru sebulan, iya, terus tercover 800 juta ya Pak ya? Betul. Nah, pekerja bangunan ini juga dapat CSR itu. Dari salah satu pihak ya, rumah sakit, sehingga dia terlindungi gitu loh. Coba deh kemarin atau sampai sekarang ini biayanya ditanggung sama keluarga senilai segitu, 700 sampai 800 juta. Pasti ya harta apa namanya, simpanan ya, harta-harta yang lain mungkin bisa dijual untuk pengobatan, tapi karena sudah terdaftar cuma 16.800, semuanya di cover BPJS Tenagakerjaan. Jadi gini pertimbangannya, kan banyaklah masyarakat kita merokok ya, kita bandingkan dengan rokok aja lah. Kadang masyarakat kita tuh, saudara kita beli rokok tuh satu hari satu bungkus ya, itu harganya kan 20.000 lebih, 20.000 sampai 30.000 kan. Nah, dibandingkan dengan program BPJS Tenagakerjaan 16.800 satu bulan, iya nggak? Kadang kalau kita hitung sarapan pagi beli nasi kuning atau nasi uduk aja 10.000, ya kan, gitu sekali makan. Nah, padahal 16.800 ini bisa mengcover kecelakaan dan jaminan kematian untuk satu bulan. Artinya program BPJS Tenagakerjaan ini siap memberikan layanan, memberikan manfaat. Karena perlindungannya otomatis. Hari ini daftar, besok meninggal, dapat 42 juta. Sekarang siapa yang tahu usia kita ya nggak? Kadang-kadang kan meninggal itu nggak ngeliat usia, nggak tua gitu, nggak muda. Terus juga kadang-kadang nggak sakit, ya kan? Ada yang masih sehat, sakit, nggak sakit, meninggal. Nah, tentunya program BPJS Tenagakerjaan ini adalah agar masyarakat tuh punya kemandirian. Setelah misalkan si pencari nafkahnya sudah nggak ada, ya kan? Mudah-mudahan dari manfaat program BPJS Tenagakerjaan ini tumbuh usaha kecil yang baru, ya karena pastinya dia akan melanjutkan hidup. Adanya manfaat dari BPJS Tenagakerjaan dengan nilai tadi 42 juta, mungkin bisa dagang nasi uduk, dagang kopi, ya kan, buka warung dan lain sebagainya. Jadi memang secara kontinu untuk jangka panjang ya Pak ya. Jadi setelah katakanlah suaminya meninggal itu nggak stop di sana gitu, tapi ada yang tercover sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah itulah artinya negara hadir untuk warganya, iya nggak, melalui program BPJS Tenagakerjaan. Gitu Kang Abi. Boleh minum dulu ya? Boleh minum Pak Dian. Belum minum. Nah, Pak Imam, ini menarik nih Pak. Kemarin tuh Rumah Sakit Lira ini dapat sebuah penghargaan. Itu adalah Paritrana Award. Ini pialanya ada di tengah-tengah kita nih Pak. Sebenarnya Paritrana Award tuh apa sih Pak? Gitu ya. Jadi
Paritrana Award adalah satu penghargaan tertinggi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepada siapa? Kepada mitra kerja kita, kepada apa namanya tuh pihak luar yang mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Siapa aja? Itu pemerintah daerah gitu kan, baik provinsi, kabupaten maupun kota, lalu juga badan usaha yang besar, menengah dan kecil, bahkan mikro juga. Itu siapa yang berperan mendukung program BPJS Ketenagakerjaan tentunya bisa berpartisipasi ikut menjadi Paritrana Award. Nah, ini alhamdulillah di tahun 2022 Rumah Sakit Lira ini mendapatkan penghargaan tertinggi, pemenang pertama Paritrana Award tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi mengalahkan seluruh kontestan yang lain di Jawa Barat ini. Jadi Lira ini luar biasa peranannya ya. Apa saja bisa yang membuat Lira ini bisa juara? Yang pertama tentunya perusahaan Lira ini, Rumah Sakit Lira ini sudah mendaftarkan seluruh pegawainya, mulai dari pegawai terendah ya gitu, mungkin kategorinya security gitu kan, driver, bahkan sampai direktur utamanya sudah semuanya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Lalu Lira ini tertib administrasi dan tertib iuran. Ya, Lira ini dia melaporkan upah yang sebenarnya, tidak upah yang dikurang-kurangin. Karena apa kalau dikurangin? Merugikan pekerja. Kita kan pekerja nih, gaji saya misalkan 5 juta didaftarinya cuma 3 juta, kan rugi saya. Ruginya apa? Kalau nanti tabungan saya kan rugi gitu loh. Harus tabungan saya dihitung nilai 5 juta, akhirnya dihitungnya cuma dengan 3 juta gitu. Lalu ada meninggal, jaminan kematian karena kecelakaan kerja kan 48 kali upah. Bandingkan dengan 3 juta dengan 5 juta, pasti kan masih besar yang 5 juta. Dan lalu Lira ini juga sudah mewajibkan seluruh vendor, ya kan, seluruh subkon-subkonnya itu dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Ya tentunya Paritrana ini kan untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung gitu loh. Misalkan nih Lira bekerja sama dengan satu perusahaan laundry. Ya kan gitu kan. Nah, sebelum adanya kerjasama, Lira mewajibkan, pokoknya kamu kalau mau kerjasama dengan Rumah Sakit Lira, pegawainya didaftarin BPJS Ketenagakerjaan. Artinya begitu kan. Nah, ini kan juga untuk kebaikan dia juga, untuk kebaikan para pegawainya. Mana tahu ya kan, sedang mengantar laundry, mengambil laundry di jalan, ya kan ada musibah, toh akan menjadi tanggung jawabnya si perusahaan kalau itu nggak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau sudah didaftarkan, sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya pengalih loh, pengalih tanggung jawab, gitu kan. Nah, ya tadi misalkan ada karyawan lagi kerja kecelakaan misalkan, biayanya besar, perusahaan udah nggak bingung lagi biayanya, sudah di cover BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, Paritrana ini juga diberikan ya kepada yang memenuhi ketentuan, dan ini dilombakan setiap 1 tahun sekali. Setahun sekali. Iya. Nah, Rumah Sakit Lira juga ini punya peranan besar. Ya, Rumah Sakit Lira ini sudah melaksanakan tadi CSR. Nah, sudah memberikan CSR-nya perlindungan kepada masyarakat di sekitar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak salah sudah 1.500 masyarakat di sekitar rumah sakit di Kabupaten Karawang ini, di Rumah Sakit Lira itu yang didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan dengan CSR-nya Lira. Gitu. Dan saya juga masih berharap dan mengajak Lira juga bisa meningkatkan jumlah perlindungan untuk masyarakat sekitar. Artinya untuk lebih banyak lagi lah kita berderma, ya nggak? Tentunya kalau kita berderma, kita beramal, pasti kan nilai baiknya pasti ke kita juga. Bakal balik lagi Kalau kita memberi 1, kayaknya yang balik itu akan 10. Nah, kalau dengan prinsip-prinsip itu, ya pastinya makin banyak lah masyarakat kita yang mungkin belum punya kemampuan bisa
bisa juga terlindungi oleh program BPJS Kerjaan. Oke. Gitu. Ini yang menarik tadi sempat Pak Imam disinggung adalah mengenai ternyata lintas vendor juga ya Pak ya. Jadi Rumah Sakit Lira tuh tidak mengcover karyawannya aja, tapi untuk lintas vendor yang udah kerja sama Lira. Diwajibkan sama Lira jadi salah satu syarat. Iya. Jadi jangan sampai nanti kan lagi di rumah sakit sini ada musibah. Oh ternyata bukan pegawainya, tapi yang disebut namanya Rumah Sakit Lira, karena kejadiannya di lokasi rumah sakit, padahal itu mah pegawai dari perusahaan lain kan yang bekerja sama dengan Lira. Kayak gitu Mas Abi. Oke. Nah Pak, ini dengar-dengar kabarnya akan diajukan ke tingkat nasional nih Pak Rumah Sakit Lira, itu bener nggak Pak? Betul. Jadi selalu sudah berkompetisi di tingkat provinsi, tentunya kan mimpi kita tuh tingkat nasional, iya nggak? Mau melawan perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia. Kalau di kelas antar di provinsi Jawa Barat aja sudah unggul, sudah yang paling terbaik lah. Tinggal kita nanti akan berkompetisi di tingkat nasional, gitu ya. Tentunya nanti ada seperti CSR itu harus ditingkatkan sehingga ada nilai tambah. Jadi dinilai bahwa Rumah Sakit Lira ini benar-benar banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar rumah sakit ini berada. Gitu. Jadi itu menjadi nilai tambah, ya kan? Yang tadinya 1.500 bisa ditingkatkan menjadi 5.000 gitu. Karena memang itu pun persaingan antara kandidat-kandidat yang lain. Nah, kebetulan waktu kemarin tuh sudah saya sampaikan juga kepada Pak Direktur Utama, Pak Dr. Roni. Mudah-mudahan itu disambut baik gitu kan. Bisa dilaksanakan, lebih banyak lagi masyarakat di Karawang sekitar sini yang didaftarkan melalui CSR-nya Rumah Sakit Lira. Oke, siap. Jadi nanti mudah-mudahan kita juga juara gitu ya tingkat nasional ya Rumah Sakit Lira ya. Iya, kita harus semangat juara. Gitu. Oke. Nah, Pak Imam, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat sekitar kalau misalkan soal pencairan dana BPJS JHT ini, katakanlah untuk saat ini ketentuannya ini seperti apa Pak untuk pencairannya sendiri? Iya. Ketentuannya sama seperti ketentuan yang sebelum-sebelumnya ya, tidak ada perubahan. Nah, kan memang dalam pencairan jaminan hari tua ya, itu ada syaratnya. Yang pertama, dia sudah menjadi peserta BPJS Kerjaan. Jadi kalau belum jadi peserta, bagaimana mau ngambil uang orang belum jadi peserta gitu kan? Syaratnya daftar dulu jadi peserta, ya kan? Yang kedua, misalkan dia masuk usia pensiun, itu satu. Yang kedua, misalkan dia meninggal dunia. Yang ketiga, misalkan dia keluar negeri, tidak lagi kembali Indonesia, biasanya ekspatriat, tenaga kerja asing kan, kontrak sekian tahun lalu kembali lagi, kan harus wajib juga didaftarkan. Ada ketentuannya tuh, tenaga kerja asing pun yang bekerja di Indonesia wajib daftar BPJS Kerjaan. Yang keempat, misalkan dia cacat total dan tetap, misalkan sudah kondisinya udah nggak bisa ini lagi beraktivitas ya, dia bisa ngambil. Nah yang kelima, setelah berhenti bekerja minimal sudah 1 bulan. Itu syarat utamanya dulu ya, bagaimana dia mendapatkan jaminan hari tuanya untuk mengambil. Nah syarat-syarat dokumennya adalah ya pasti disertakan kartu. Nah kartu ini sekarang sudah berbentuk digital. Berbentuk elektronik maupun fisik. Misalkan fisiknya nggak ada, pakai Jemo ada, tinggal diklik aja ini dia kartu, itu bisa. Ya lalu tentunya dilampirkan sama bukti identitas pribadi. Jangan sampai namanya Imam, kartunya Udin. Nah ini punya siapa? Nah, kan kami jangan sampai juga salah bayar, gitu kan? Kami memastikan haknya itu benar-benar diterima oleh yang berhak, yang bersangkutan. Itu pastikan. Ada KTP, ada kartu keluarga, gitu kan. Lalu disertakan juga biasanya ada surat keterangan bekerja dari perusahaan. Lalu nomor rekening sudah selesai. Karena pembayaran kita tidak ada cash, menghindari hal-hal lain, kita bayarkan melalui proses transfer. Dan yang terpenting juga bahwa di BPJS Kerjaan itu dalam pengurusannya tidak ada biaya. Free ya Pak ya? Free, tidak ada biaya apapun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada biaya ini, biaya itu oknum. Apalagi sistem calo ya Pak, nggak ada. Iya, nggak ada. Sebenarnya nggak perlu juga gitu. Orang mudah kok. Di kami itu yang penting benar punya dia, lengkap syaratnya, dibayar kok. Dan dibayarnya juga itu tidak perlu lama.
cukup butuh 3 hari, Oke. dananya langsung masuk ke rekening. Oke, 3 hari aja ya Pak ya? 3 hari aja, nggak perlu lama-lama di BPS Kerjaan. Oke. Nah, Pak Imam, ini mungkin sahabat Lira semuanya yang di rumah masih galau nih Pak. Ada Iya. nggak sih Pak saran positif atau negatifnya jika memang dana JHT atau pensiun ini kita cairkan? Atau apa lebih baik memang nggak perlu diambil gitu Pak? Oke, ya jadi gini, kalau kita masih punya penghasilan ya, misalkan kita punya usaha gitu ya, dana jaminan hari tua itu ya nggak perlu diambil buru-buru karena namanya juga jaminan hari tua. Betul. Yang kita gunakan saat masa tua gitu ya. Karena apa? Di BPS Kerjaan ini kan ada juga hasil pengembangannya. Yes. Bahkan hasil pengembangan BPS Kerjaan itu lebih besar daripada bunga bank. Oke. Kita juga tidak ada biaya administrasi, tidak ada pajak di atas bunga. Jadi ibaratnya naruh di BPS Kerjaan itu yang ada hanya pengembangan-pengembangan saja, ya kan? Tidak ada biaya administrasi yang mengurangi nilai uang kita di BPS Kerjaan. Jadi pesan saya kalau memang belum butuh ya nggak perlu diambil, Oke. ya kan? Biar saja dia berkembang. Nanti suatu ketika baru dibutuhkan, barulah silakan ambilnya, kapan saja bisa diambil. Oke, memang Gitu. kalau urgent baru ya Pak ya? Iyalah, ya misalkan nih butuh anak sekolah kan gitu ya. Mungkin ada keluarga yang sakit, tidak ada lagi nih simpanan untuk digunakan, ya itu kan bisa bermanfaat gitu loh. Atau mau buat usaha, Oke. atau mau menikah kan gitu kan ya. Namanya tabungan tuh dipersiapkan untuk sesuatu yang penting dan berguna kan gitu. Kalau misalkan, waduh, handphone saya nih kemarin padahal baru ganti Iya. gitu kan, 13 ya kan Pro Sampai 14 kan, gitu ya. handphone sampai 13 lagi, 13 kali bayar rupanya gitu kan. Yang 14 kali bayar. Nah. Oke. Wah, mau beli lagi ya, itu kan konsumtif artinya. Betul. Gitu loh. Sayang karena kita beli elektronik, beli apa namanya nih? Semacam ya alat-alat elektronik itu kan dia nilainya menurun, ya kan, nggak menaik, ya kan. Kalau kecuali beli aset tanah, Betul. ya nggak, itu pasti harga tiap tahun pasti meningkat, gitu ya. Jadi harapannya sih lebih bijak aja kita memanfaatkan dana mencairkannya ya, Pak, kita. ya? Iya betul. Oke, baik. Mungkin Pak Imam itu aja yang kita membahas hari ini. Terima kasih banyak nih Pak udah mampir di Lira Podcast. Oke. Sudah menyempatkan waktu tentunya sama kita di Lira Podcast. Bapak Imam sehat terus. Siap, Terakhir makasih. Pak, mungkin harapan kepada sahabat Lira atau masyarakat yang belum tergabung menjadi anggota Pak. Oke, siap. Makasih kepada Akang, Teteh, ya kan, Bapak, Ibu, masyarakat di Kabupaten Karawang. Ayo, kalau memang punya aktivitas ekonomi, ya apapun lah aktivitasnya ya, jangan lupa daftarkan dirinya dalam program BPS Kerjaan. Karena program BPS Kerjaan ini sangat-sangat manfaatnya luar biasa ya. Hanya dengan 36.800 jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kematian, atau 16.800 jaminan kecelakaan dan kematian saja, itu kita sudah mendapatkan manfaatnya itu luar biasa. Oke. Iya kan, tadi saya sampaikan kalau misalkan kecelakaan biayanya unlimited. Kalau misalkan jadi meninggal dunia kapan saja sudah ada jaminan 42 juta. Kan kalau meninggal tuh butuh dikubur, ya enggak? Ada biaya-biaya Pak ya? Terus biaya selamatan gitu kan. Setidaknya kalau itu kita sudah mempersiapkan. Karena kalau dihitung menabung 16.800 untuk mencapai 42 juta, apabila kita meninggal itu butuh 200 tahun lebih. Kan nggak ada manusia yang umur sampai 200 tahun lebih. Mendingan daftar BPS Kerjaan. 16.800 kapan saja kita kena musibah, meninggal gitu, sudah ada manfaat 42 juta. Mungkin itu saya mengajak kepada Akang, Teteh, Bapak, Ibu, ya, ayo daftarkan diri masing-masing beserta keluarga dalam program BPS Kerjaan. Oke, Pak Imam, sekali lagi terima kasih sudah Sama-sama, mampir di Kak Adi. Lira Terima kasih. Podcast. Dan sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan menarik banget mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Lira Podcast episode kali ini. Saya Abi, Pak Imam Santoso, dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.